gugatan pra peradilan walaupun memang sedang berjalan nanti akan gugur dengan sendirinya karena akan dilanjutkan kepada sidang yang lebih fokus kepada pokok perkara itu. Perkara. Oke, oke. Lagi di apa? Lagi di lagi di lagi di Pila ini, lagi di Kebun Durian. Oh, lagi di villanya Kang Heri ya? Iya, lagi di Pila, ya lagi di ini nih Kebun Durian nih. Oke Kang, mohon izin Kang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Mas Odo, puasanya lancar? Alhamdulillah sampai di hari keempat ini kita Kang ya. Iya, Hari betul ke sekali. Alhamdulillah. hari keempat Alhamdulillah lancar Kang, lancar jaya Alhamdulillah. Walaupun Amin. walaupun kemarin beberapa kali ke luar kota tapi Alhamdulillah puasa lancar. Amin, 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 amin. Kang Heri kemarin sempat mampir-mampir ke tempatnya ATS itu sepertinya ada misi apa itu? Nanti digoreng-goreng gitu. Enggak, betul sekali, saya memang sering kan, jadi bukan bukan kemarin saja ya, saya memang sering bersilaturahmi ke rumahnya Bang Topa maupun ke kantornya begitu Bang. Oh, pas lagi awal-awal puasa sering memang berkunjung ya, Kang ya. Iya betul sekali kan, bagaimanapun juga Bang Topan itu eh, bisa sebagai teman, bisa sebagai guru ya. Saya banyak belajar kepada beliau, beliau belajar tentang hukum, belajar tentang entrepreneur, karena kita juga tahu kan Bang Topan pengusaha. Betul. Jadi kita banyak belajar lah kepada beliau agar bisa sukses juga seperti beliau. Apalagi kan sekarang saya berproses untuk bagaimana saya menjadi pengacara yang memiliki integritas ke depannya sih, seperti itu. Nah, salah satu tujuan saya menghubungi Kang Heri, kan Kang Heri nggak tahu nih saya hubungi nih. Saya menghubungi Kang Heri itu karena memang Kang Heri adalah bisa dibilang itu narasumber yang sesuai dengan faknya, sesuai dengan profesinya sebagai seorang lawyer. Makanya saya menghubungi Kang Heri karena ada satu hal yang sepertinya memang yang menjawab harus ahlinya, harus orang yang sesuai dengan profesinya, begitu Kang. Insya Allah lah, kalau seandainya Mas Odo bertanya kepada saya dan seandainya apa yang saya tahu, saya akan menjawab sesuai dengan apa yang Mas Odo tanyakan, begitu Mas Odo. Iya. Jadi begini Kang Heri. Jadi ini kita nggak usah basa-basi, langsung aja kali ya. Ya nggak apa-apa. To the point gimana? To the point aja. Nah, kemarin kan juga sudah banyak nih Kang Heri teman-teman yang istilahnya itu berdiskusi dengan Kang Heri ya terkait yang kita tahu ya bahwa ada penangkapan dari salah satu 3 tersangka, yaitu penangkapan Abi Aulia, salah satu tersangka yang memang juga terlibat menurut persidangan yang lalu, persidangan terdakwa Danu dan Yosep itu terlibat dalam pembunuhan berencana gitu, yaitu setelah sekian purnama, setelah sekian musim ya, akhirnya kemarin tanggal 28 Abi ditangkap. Walaupun kemarin juga kita sudah mendengarkan statement dari ATS, dari Bang Taufan, bahwa penangkapan dari Abi Aulia itu sudah sesuai prosedur. Nah, mungkin Kang Heri ada yang mau ditambahkan juga Kang kali terkait penangkapan Aulia ini, Abi Aulia? Ya intinya betul sekali bahwa kalau menurut pendapat saya bahwa penangkapan terhadap Abi di sini sudah sesuai prosedur. Nah, kenapa mengatakan saya demikian? Karena kita juga kan mungkin Mas Odo juga mendengarkan ya bahwa ada juga hal tentunya yang disampaikan oleh kuasa hukum tersangka ini yang mengomentari terhadap penangkap Abi Aulia. Intinya di situ yang saya simak, misalkan salah satunya kenapa pada saat mau melakukan penangkapan tidak lapor dulu kepada kuasa hukum, itu yang pertama. Itu yang kedua, ada sebuah hal yang tentunya disampaikan juga oleh kuasa hukum tersangka, entah siapa, saya namanya tidak tahu, lupa ya, mengatakan bahwa kalau sudah P21 ini menjadi ranahnya jaksa penuntut umum, begitu kan. Nah, tetapi
kalau menurut pendapat saya sih kita semuanya ya kalau ada statement seperti itu sah-sah saja ya, tetapi mungkin dalam hal ini perlu belajar lagi ya soal hukum acaranya seperti apa. Apa demikian Mas? Karena di dalam pelimpahan itu ada tahap 1, tahap 2. Ya. Yang dimana di tahap 1 itu kan pihak kepolisian, penyidik Polda Jabar, wabil khusus jelasnya Krimpum ya, menyekas perkara itu masuk di tahap 1 nih ya. Dan selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap tersangka, nanti akan ada penyerahan Mas. Akan ada serah terima yang menjadi tersangkainya ini kepada jaksa penuntut umum. Nah, kalau di sana sudah terjadi penyidikan perkara ya, disertai dengan tersangkanya di sini yang dilimpahkan oleh pihak penyidik Polda Jabar kepada jaksa penuntut umum, maka itu sudah bisa dikatakan betul-betul lengkap, selesai. Ya. Yang dimana itu sudah menjadi tanggung jawab jaksa penuntut umum untuk melakukan penahanan terhadap tersangka yang sudah P21 di sini. Jadi di dalam tahap 1 di sini itu memang masih menjadi tanggung jawab penyidik untuk bagaimana melakukan penangkapan terhadap tersangka, dan tidak ada sebuah kewajiban harus lapor dulu kepada kuasa hukum. Kalau seandainya lapor dulu, mungkin saja nanti tersangka itu bisa melarikan diri atau bagaimana. Kan tujuannya melakukan penahanan adalah salah satunya adalah mengenai hal yang sifatnya subjektif ya. Jadi adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, adanya kekhawatiran tersangka melakukan tindak pidana lain, adanya kekhawatiran tersangka menghilangkan alat bukti, itu salah satunya. Jadi sekali lagi terkait hal ini tidak adanya kewajiban penyidik untuk memberi laporan terlebih dahulu kepada kuasa hukum tersangka apabila mau melakukan penjemputan lah terhadap tersangka yang akan dilakukan penahanan oleh penyidik Polda Jabar. Seperti itu Mas, kalau menurut saya. Betul. Nanti pura-pura sakit, ya Kang ya? Kan bisa aja. Nanti tahu-tahu pura-pura sakit. Kan kalau diberitahu nanti pura-pura sakit, nanti kan penahanannya terganggu ya Kang ya? Betul sekali, betul seperti itu Mas. Oke Kang Heri. Nah, kemudian selanjutnya Kang Heri terkait bisa dibilang itu ada berita terbaru yang saya dengar di salah satu channel kemarin Kang Heri. Ini juga sepertinya saya mencari jawaban dari orang yang ahlinya. Nah, kebetulan alhamdulillah saya punya sahabat yang sudah sah secara hukum menjadi seorang pengacara. Dia alhamdulillah nih, saya mempunyai kebanggaan Kang Heri, punya teman yang karirnya itu kita bisa melihat ya, bisa melihat karirnya itu menanjak gitu seperti Kang Heri ini. Jadi enggak Mas Odo, jadi kita sama-sama belajar aja, karena memang tidak ada istilah belajar itu tidak ada berhenti ya, kita masih kurang saja ilmu, tapi mungkin ini bisa menjadi sebuah edukasi juga ya bagi teman-teman, khususnya generasi muda ini. Saya saja yang memang sudah tua, apabila misalkan kita memiliki keinginan untuk bagaimana kita berkarya ya, atau memiliki keinginan untuk menjadi apa, selama memang masih kesempatan itu ada, ya setidaknya kita bisa berusaha. Misalkan saya ingin di seorang pengacara misalkan, kan apabila teman-teman sudah memiliki ijazah S1 hukum, nanti bisa dilanjutkan untuk mengikuti PKA. Jadi PKPA itu kan pendidikan profesi advokasi. Nah, kan mengikuti pendidikan itu nanti bisa juga mengikuti UPA ya. Jadi UPA itu ujian profesi advokat. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, nanti setelah kita dinyatakan lulus gitu kan, mengikuti itu nanti kita akan diambil sumpah untuk menjadi seorang lawyer lah, untuk menjadi seorang advokat, begitu Mas Odo. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi juga kepada teman-teman. Misalkan dulu saya ada komentar, misalkan komentarnya kenapa sih Kang Heri mau berbicara ini, padahal dia tidak memiliki legal standing misalkan. Nah, hal-hal seperti ini harus dijadikan motivasi bagi kita. Betul. Agar kita lebih semangat lagi untuk menunjukkan sebuah prestasi lah ya, sebuah prestasi kepada mereka yang
contohnya seperti itu. Jadi saya tidak mencampuri kepada orang yang memang berbicara seperti itu, siapapun itu. Tapi saya mengapresiasi karena omongan-omongan yang nyelkit itu membuat semangat saya, motivasi saya untuk terus belajar dan mengikuti sebuah proses untuk bagaimana saya suatu saat juga bisa menjadi seorang pengacara yang memiliki integritas. Kira-kira seperti itu loh. Iya. Jadi bikin acuan, jadi kita semangat ya Kang. Dan Betul, yang terjadi betul kepada Kang Heri ini, saya juga melihatnya akhirnya saya juga termotivasi Kang. Saya termotivasi, Kang Heri aja bisa, masa saya nggak bisa. Jadinya ada vibe yang positif yang diberikan sama Kang Heri. Jadinya jadi saya bersemangat untuk mengikuti jejak Kang Heri. Begitu. Doain ya Kang ya, doain ya. Iya, karena setahu saya Mas Odo ini sudah banyak sekali kan berkecimpung ya dalam hal ini membahas terkait persoalan hukum lah ya, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Karena di dalam kasus Subang ini banyak sesuatu yang kita bisa ambil ya, ilmu ya, misalkan terkait hukum acara pidananya, misalkan ada juga misalkan ya kita belajar juga karena di dalam kasus Subang ini ada dugaan TPPU. Betul. Kita juga banyak belajar kan dari situ. Dan menurut saya Mas Odo itu sudah pintar. Tinggal bagaimanapun kita kalau untuk menjadi seorang advokat ya kita harus memiliki, tinggal butuh legitimasi saja sih. Makanya kita harus mengikuti prosesnya saja gitu. Siap. Untuk menyelesaikan S1 hukumnya dan tentunya tahapan selanjutnya mengikuti PKPA, lalu nanti ikut UPA dan nanti disumpah. Seperti itu Mas Odo. Siap. Bismillah Kang ya, mudah-mudahan lancar. Nah, ada satu pertanyaan yang kemarin juga saya melihat dari salah satu channel Kang, bahwa katanya bukan hanya di channel tapi di diskusi, di live diskusi TikTok, disampaikan oleh kuasa hukum dari tersangka, Ibu Sil, namanya Bu Sil panggilannya ya, bahwa ternyata sudah mendaftarkan pra peradilan. Nah, di sini saya bingung Kang Heri. Kenapa bingung? Karena kan saya orang awam ya, saya tidak tahu nih. Makanya saya tanya kepada ahlinya kan. Bukannya mereka sudah pernah melakukan pra peradilan ya? Kenapa kok bisa melakukan pra peradilan kembali? Memang apakah bisa melakukan pra peradilan 2 kali? Itu yang mungkin yang ingin saya tahu dari Kang Heri ya, karena terkait dengan profesi Kang Heri pasti kan tahu dengan hal seperti ini. Dan pra peradilan itu kok katanya sudah P21 informasinya, apakah juga bisa dilaksanakan pengajuan pra peradilan begitu Kang? Gimana tanggapannya Kang? Oke, saya akan langsung menjawab ya, sesuai dengan yang saya pelajari. Itu betul sekali. Jadi wajar saja kalau seandainya mereka mau melakukan upaya hukum pra peradilan atas ya untuk tersangka Abi di sini. Ya, walaupun memang kita juga ketahui dulu ya Mas ya, bahwa ketiga tersangka ini pernah memang melakukan upaya hukum yang tentunya saat itu masih dilakukan oleh kuasa hukum Pak Rohman saat itu. Karena saat itu kan waktu penetapan tersangka mereka di sini, Mimin Arigi dan Alfi, kuasa hukumnya kan masih Pak Rohman. Betul. Dan kita juga ketahui upaya hukum ini pra peradilan dilakukan yang akhirnya pra peradilannya ini ditolak. Nah, mungkin yang ingin ditanyakan oleh Mas Yodo, apakah mungkin mereka bisa melakukan upaya hukum pra peradilan 2 kali sementara dulu pernah melakukan kan seperti itu? Betul. Nah, jawabannya adalah menurut saya saat ini belum ada sebuah aturan yang khusus ya di KUHP ya, di Kitab Undang-Undang Hukum terkait melakukan upaya pra peradilan 2 kali. Jadi intinya mereka masih bisa melakukan upaya pra peradilan walaupun mungkin saat itu sudah P21 begitu. Oh, boleh ya. Boleh. Hanya yang perlu kita ketahui bahwa yang namanya objek pra peradilan misalkan salah satunya sah atau tidak sahnya di dalam melakukan penangkapan, begitu kan ya? Oke. Terus sah atau tidaknya sahnya dalam melakukan penahanan, gitu kan ya? Termasuk penghentian penyidikan, gitu kan? Penghentian penuntutan, ya kan? Penetapan tersangka, gitu kan ya? Dan mungkin dalam hal ini juga termasuk ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan, kira-kira seperti itu. Nah, jadi banyak objek-objek atau yang bisa diajukan pra peradilan begitu Kang, maksudnya Kang ya?
betul sekali. Nah, misalkan dulu nih, misalkan pada saat waktu Pak Roman, misalkan yang menjadi objek pra peradilan ini bahkan sah atau tidaknya dalam penetapan tersangka, misalkan begitu. Oh, iya, iya. Jadi yang menjadi objek pra peradilannya itu kan bukan satu poin saja, banyak hal kan seperti itu. Oh. Jadi mereka walaupun sudah P21 bisa saja masih melakukan upaya hukum terkait pra peradilan, ya kan, dan mungkin saja bisa diterima oleh majelis hakim. Akan tetapi kan saat ini sudah P21 nih. Nah, kalau suatu saat nanti pra peradilan ini berjalan, begitu kan ya, dan nanti kasus ini disidangkan, gitu kan ya, maka dengan sendirinya pra peradilan ini akan gugur karena nanti akan disidangkan kepada pokok perkaranya, begitu Mas. Oke. Berarti upaya hukum yang kuasa hukum tersangka lakukan itu juga sudah sesuai prosedur ya. Berarti diperbolehkan ya pengajuan pra peradilan kembali ya Kang ya, dengan objek atau tujuan pra peradilan yang berbeda yang tadi Kang Heri jelaskan. Oke. Betul seperti itu. Oh, saya kira loh kok pengajuan lagi, padahal sudah pernah pengajuan. Berarti di aturannya boleh ya Kang ya, diperbolehkan walaupun masih rancu ya kata Kang Heri ya. Ya, jadi saya tidak mengatakan aturannya diperbolehkan. Saya tidak mengatakan aturannya diperbolehkan ya. Tetapi justru untuk saat ini ya, tidak adanya aturan yang tegas. Tidak adanya aturan yang tegas, gitu kan, terkait pra peradilan lebih daripada satu kali di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, begitu. Sehingga kalau tidaknya adanya sebuah aturan yang tegas, maka ini kan bisa dikatakan boleh saja kan begitu. Hanya tadi saya jelaskan, biasanya kalaupun misalkan mengajukan pra peradilan biasanya objeknya berbeda begitu Mas. Jadi tidak objek yang memang pernah diajukan di dalam pengajuan pra peradilan yang sebelumnya pertama kali dilakukan gitu. Oke, siap Kang Heri. Ya. Wah, kalau memang benar terjadi seperti itu, kuasa hukum mengajukan pra peradilan kembali, berarti kemudian diterima oleh majelis, kemudian dipersidangkan pra peradilan. Oh, berarti bisa dibilang mengulang kembali kejadian di masa lalu nih ya. Seperti dulu kan, 3 orang itu mengajukan pra peradilan, kemudian ditolak dan langsung masuk persidangan. Itu kalau dalam prosesnya itu memakan waktu berapa lama Kang dalam pengajuan pra peradilan itu Kang? Ya, kalau untuk memakan waktunya ya tidak jauh berbeda aja seperti kemarin mungkin ya. Jadi yang kemarin saja kan berapa lama Mas? Yang kemarin itu kan ada tahapannya lah ya intinya. Apalagi zaman sekarang tentunya dengan adanya kasus Pina Cirebon ya, yang tentunya terkait siapa tuh yang satu orang yang mengajukan gugatan pra peradilan yang akhirnya pra peradilan diterima ya. Jadi tentunya dalam hal ini terkait persoalan waktu tentunya kondisional saja ya. Jadi bisa saja biasanya beberapa kali gitu kan ya, bisa 1 kali, kedua, ketiga bisa saja itu selesai kan seperti itu. Oke. Berarti ya kita menunggu kabar selanjutnya ya. Maksudnya pra peradilan ini diterima majelis atau tidak itu ya, dipersidangkan atau tidak, kan semua ada persyaratan dan prosedurnya gitu Kang ya. Seperti itu Kang ya. Ya, betul sekali. Nah, yang harus perlu digarisbawahi apabila misalkan ini pengajuan pra peradilannya yang diajukan oleh tersangka melalui kuasa hukumnya, terus misalkan diterima, tadi tentunya dengan objek perkaranya yang menjadi objek pra peradilan ini misalkan berbeda ya, bukan lagi terkait penetapan tersangka, misalkan objeknya lain nih, misalkan diterima. Tetapi apabila di dalam sidang pra peradilan itu terus nanti ya kan sudah P21 nih. Nah, sudah P21 apabila nanti berkas perkaranya oleh jaksa penuntut umum dilimpahkan kepada pengadilan disertai dengan surat dakwaan, terus akhirnya disidangkan, maka gugatan pra peradilan walaupun memang sedang berjalan nanti akan gugur dengan sendirinya karena akan dilanjutkan kepada sidang yang lebih fokus kepada pokok perkara. Oke, siap Kang Heri. Akhirnya kan saya paham nih, yang tadinya kita mikir loh kok
ngapain sih ngajuin pra peradilan lagi, ternyata boleh-boleh saja ya dengan tujuan objek yang berbeda gitu. Jadi kita lihat nih, saya juga belum tahu nih Kang, maksudnya pendaftaran itu apa benar sudah dilakukan karena hanya secara lisan ya. Kan biasanya ada surat ya Kang ya, kalau misalnya sudah pengajuan ada surat nggak sih Kang? Ada suratnya nggak sih? Gimana? Waktu pengajuan pra peradilan itu pasti ada surat ya kan? Ya iya, itu semuanya dilakukan oleh kuasa hukum tersangka ya untuk mengajukan gugatan pra peradilan, kan seperti itu. Oke Kang, siap. Berarti kita masih nunggu perkembangan selanjutnya nih Kang. Saya juga belum tahu pasti objek yang tadi dikatakan Kang Heri, objeknya apa, maksudnya yang diajukan pra peradilan seperti apa, kita belum tahu. Mudah-mudahan nanti ada berita terkini terupdate dari teman-teman di media sosial ya terkait pengajuan pra peradilan dari kuasa hukum tersangka. Betul sekali Mas, kalau ditanya terkait apa yang menjadi objek gugatan pra peradilan sekarang, tentunya saya juga tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena saya kan bukan kuasa hukumnya ya. Tetapi kalau menurut sudut pandang saya ya, kacamata hukum saya, bagaimana saya belajar juga tentang ilmu hukum, itu saya meyakini ya bahwa memang upaya yang dilakukan pra peradilan terkait hal ini akan ya intinya akan gagal lah seperti itu. Kalau menurut saya karena cara saya ya, cara pandang saya. Kenapa? Karena menurut saya pihak kepolisian sudah melakukan sesuai dengan prosedur yang benar. Seperti halnya ada sebuah bantahan yang tadi, yang memang kenapa sih tidak lapor dulu kepada kuasa hukum? Tidak, yang pertama tidak diwajibkan dan tidak diharuskan untuk lapor kepada kuasa hukum dengan sebuah alasan yang tertentu yang sudah tadi saya sebutkan. Terus mengenai hal ini karena memang belum dilimpahkan tersangkanya kepada kejaksaan oleh pihak penyidik Polda Jabar, jadi ini masih menjadi tanggung jawab dua institusi, antara pihak kepolisian, wabil khusus penyidik Krimpum Polda Jabar, dan juga dari pihak kejaksaan. Ini adalah sebuah sinergitas, Mas. Sebuah sinergitas antara kepolisian dan juga kejaksaan, yang dimana dalam melakukan penangkapan ini, menurut cara pandang saya, ini masih menjadi tanggung jawab penyidik Polda Jabar untuk melakukan penangkapan terhadap saudara tersangka Abi. Nah, apabila nanti sudah dilimpahkan kepada kejaksaan, ya dalam hal ini selain daripada berkas perkara yang sudah dilimpahkan, akan ada serah terima duga tersangka Abi di sini, maka itu sepenuhnya untuk penahanan dan lain sebagainya menjadi tanggung jawab jaksa penuntut umum. Jadi kita harus bisa membedakan terkait hal itu. Jadi kita semuanya harus tahu bahwa kalau ada sebuah statement seperti itu memang betul. Kalau sudah P21 dan sudah dilimpahkan baik berkas perkara maupun juga tersangkanya kepada jaksa penuntut umum. Tapi apabila baru dilimpahkannya berkas perkaranya saja, itu masih masuk ke dalam tahap 1. Demikian Mas Odo. Siap. Saya pindah ruangan dulu karena ada azan nih Kang. Oke Kang. Mungkin sudah sangat jelas apa yang disampaikan sama Kang Heri. Jadi sekali lagi saya terima kasih atas waktu yang diberikan sama Kang Heri ini, karena kan Kang Heri biarpun santai tapi kan banyak kesibukan ya. Ya biasalah aja Mas, ini mencari sesuap nasi sama segenggam brilian. Ya sekali lagi terima kasih Kang Heri atas waktunya, dan mudah-mudahan juga menjadi motivasi bagi kita semua apa yang dilakukan Kang Heri, dan juga istilahnya terima kasih juga tidak pelit-pelit berbagi ilmu kepada kami kepada saya terutama. Kang Heri suka ngajarin, sama-sama belajar aja, Mas. Suka ngajarin berkebun juga ya, ngajarin tentang ilmu hukum juga, jadinya paket komplit lah. Saya punya temen yang seperti ini tuh bangga saya. Amin. Oke Kang Heri, terima kasih banyak. Dan mohon izin nanti mau saya up ya Kang Heri videonya. Mudah-mudahan juga bisa menjadi manfaat buat teman-teman para pengawal kasus Subang. Siap Mas, pokoknya semangat terus, kawal terus. Dan saya yakin netizen pemerhati kasus Subang itu sudah cerdas, sudah pintar dia begitu. Makanya jangan terpengaruh oleh opini-opini yang memang saat ini sangat ramai di media begitu. Jadi kita percayakan aja kepada pihak kepolisian saat ini yang betul-betul sangat serius ya. Jadi secara pribadi saya juga apresiasi kepada penyidik Polda Jabar, tentunya
dalam hal ini Kripum ya yang dipimpin oleh Kombes Pol Turawan, dan juga mungkin apresiasi juga kepada Jaksa Penuntut Umum yang dimana ini adalah perkembangan yang sangat luar biasa. Jadi salah satu tersangka sudah P21 dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan disidangkan, seperti itu. Siap. Oke Kang, sekali lagi hatur nuhun, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu, sampai bertemu di kesempatan lain, dan jangan lupa berkabar kalau ada update-update terbaru. Terima kasih banyak ya Kang ya. Siap. Sama-sama. Semoga lancar puasanya sampai Lebaran nanti. Terima kasih Kang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sehat-sehat Kang. Siap.